Shalom, pagi bersama kedudukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan upsline, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu sekalipun singkat. Firman itu jadi berkat buat kami, melembutkan hati kami, dan sucikan hati dan pikiran kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 13 sampai ayat 23. Roma 14 ayat 13 sampai 23. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu najis, bagi orang itulah sesuatu yang najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kau miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayan Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab mari kita mengejar apa mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu ada suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baliklah engkau jangan makan daging atau anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudara. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang dapat kita petik pagi hari. Kita diingatkan akan firman Tuhan sebagaimana pada ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bicara kerajaan Allah bukan urusan makan, bukan urusan minum. Dengan pengertian, bicara kerajaan bukan soal perkara-perkara dunia, bukan itu. Ingat, bukan urusan perkara-perkara perut, tetapi bicara perkara-perkara yang kekal. Maka Kolose 3:1, jika engkau berada bersama Kristus, pikirkan perkara yang di, carilah perkara yang di atas. Jadi perkara-perkara yang surga, bukan perkara urusan perut, bukan urusan perut. Kenapa? Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini jadi kerajaan Allah. Kalau hanya kita mencari Tuhan hanya urusan perut, bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak melarang orang butuh makan, puji Tuhan. Tetapi bukan itu yang ditekankan. Ingat firman Tuhan, ketika terjadi pemecahan roti yang pertama, 5 roti 2 ikan, di mana yang mereka menikmati makanan lebih
12 bab, satu baku satu murid. Karena murid sisa 12 bab. Dari mana kita lihat orang? Setelah itu banyak orang mencari Yesus. Dan Yesus tegar, engkau mencari aku bukan karena soal kerajaan surga, mujizat, tetapi soal perut. Tuhan tegar. Ini kita mencari Tuhan bukan urusan perut. Tapi suha, damai, sejahtera dan sukacita. Maka firman Allah katakan pada ayat yang ke-20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena kembali dulu. Jangan pekerjaan Allah dirusak oleh karena urusan perut, urusan makan. Ini pekerjaan Tuhan atau kerajaan Allah. Perkara-perkara yang kekal dirusak karena soal makan. Soal makan, ya. Soal makan bukan. Kalau saudara pagi hari ini mengadakan mesbah soal makan, jangan takut. Soal makan sudah disediakan. Sebab firman Allah berkata, carilah kerajaan kebenaran, selebihnya diberikan kepadamu. Bicara selebihnya, bicara makan minum. Kita mencari kerajaan Allah, utamakan Tuhan. Karena kita rindu bersekutu dengan Dia. Kita utamakan Dia, kita mencari Dia. Pagi hari saya akan waktu untuk cari Dia. Bukan soal makanan. Kalau makan sudah disediakan, itu bicara lebih. Yang bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak maaf, tapi Bapa di surga. Maka firman Allah jelas berkata pada ayat 20 kembali, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makan. Ya. Berbanyak pekerjaan Tuhan dirusak karena soal perut. Ya. Kalau diberkati ngamuk, untuk Tuhan, marahin gereja, marahin pendeta, tinggalkan Tuhan. Bukan itu. Kan jelas Alkitab menulis, pada siapa ikut aku dia sepikul sana. Ya. Sekalipun diberkati, sekalipun limpah dan segala-galanya, ingat salib yang utama kita sepikul. Punya uang kita tidak bermain dosa. Kita berdalam kekudusan. Ada kesempatan tidak bermain dosa. Tetap di dalam kekudusan. Kenapa? Kita anak Allah. Di dalam pimpinan Roh Kudus. Ingat Roma 8 ayat 14. Anak-anak. Kita siap. Mungkin daging menjerit-jerit, ya, tapi kita siap menyalibkan daging. Maka di firman Allah, jangan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Maka dikatakan selanjutnya apa kata firman? Segala sesuatu adalah suci, tapi celaka orang jika oleh karena makanannya orang lain tersandung. Tapi kita kelakuan dan hidup dalam menangis, senang susah, limpah, tapi kita tidak bermain. Tetap hidup dalam kesucian. Kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Hari kita datang mengadakan mesbah dan kita ingin rindu ketemu dengan Dia. Kita rindu bersekutu dengan Dia. Saya cari Tuhan utama supaya kita bekerja nafkah. Dia tahu kebutuhan saudara. Amin. Dia tahu kebutuhan saudara pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu yang melimpah, yang mengingatkan kami jangan kami jadi batu sandungan karena soal makanan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, tapi soal damai, sejahtera, sukacita Allah. Utamakan dalam hidup ini kiranya damai, sejahtera dan sukacita melimpah dalam hidup kami. Yang kami boleh sertai Engkau, Kau di iman dan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Sertai perjalanan kami bekerja, kuliah, sekolah, berdagang, Kau tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang kita dari sedepan, Kau tetap pelihara mereka satu persatu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Suasana panas ini tetap Kau pelihara, dan pohon politik ini tetap Kau pelihara.
buat umat Islam, buatmu semua, buat bangsa negara Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, segala kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara hari ini sampai Maranatha, manis kata. Yang cinta Dia katakan amin.